Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan podcast Back to Campus. Kali ini kita mengundang alumni yang memiliki karakteristik unik ya. Uniknya hampir tidak pernah meninggalkan kampus pada waktu kuliah. Nah, itu dijalani selama mengikuti studi di Universitas Wijaya Putra. Saat ini berkarir di Bank BUMN hampir 10 tahun setelah lulus sampai sekarang, dan sosok ini sangat inspiratif. Di samping sebagai karyawan di BUMN di bidang perbankan, juga merintis usaha sebagai seorang pengusaha. Yang saya menarik itu adalah karakter profil ini sangat khas, memiliki semangat juang yang sangat tinggi. Dan ini sangat inspiratif tentunya bagi mahasiswa Universitas Wijaya Putra. Saya perkenalkan Mas Ahmad Zaki Fadil, SEMM. Selamat datang kembali di kampus, Mas. Terima kasih, Pak. Gimana, sehat, Mas? Alhamdulillah. Bapak gimana, sehat? Alhamdulillah. Kebetulan kita sudah podcast pertama kali ini. Iya, pertama kali pertama. Sekarang yang balik kedua lagi. Nah, kemarin kan double, sekarang single. Sekarang single. Oke, Mas Zaki, saya ingat betul. Saya ingat betul di mana waktu Mas Zaki studi di sini. Bagaimana pagi, siang, malam hampir ya tidak pernah tidak ketemu Bapak. Bener. Termasuk teman main bola kan? Teman bola kalau main futsal. Kebetulan hobi, Pak. Jadi iya, ingat banget. Oke, Mas Zaki. Pertanyaan pertama ya, ini yang akan Bapak gali itu adalah kuliah di UIP. Itu tahu dari mana UIP ini? Kalau UIP mungkin kebetulan rumah saya kan nggak jauh dari sini, jadi mungkin orang sekitar sini mungkin tahu di sini ada salah satu universitas swasta. Jadi tahu sih sebelum dulu kuliah di sini juga udah tahu sebenarnya di sini ada universitas. Jadi gini, Pak, dulu awalnya itu saya kan backgroundnya orang pesantren ya, Pak. Masa? Iya. Bener? Iya bener, saya orang pesantren. Jadi dulu itu ketika saya lulus kuliah, mungkin pikiran saya masih kolonial dulu. Jadi kebetulan kan orang tua saya itu ada usaha gitu, Pak ya. Lulus sekolah atau lulus kuliah? Lulus sekolah maksudnya. Ya, oke. Lulus dari pesantren. Di SLTA gitu ya? SLTA. SLTA di pesantren? Pesantren. Di mana? Surabaya? Surabaya juga. Enggak jauh sih, Pak. Setelah lulus dari pesantren, mungkin pikiran saya dulu konservatif ya. Iya, ketika saya lulus ya udahlah, orang tua ada usaha, ya udah nanti ketika lulus juga pasti nanti yang nerusin anaknya. Nah, tapi ketika teman-teman seangkatan saya yang di pesantren itu kan kita kan ada WA grup gitu ya, Pak ya. Belum ada WA. Ya apa ya, BBM lah ya, BBM ya gitu ya, BBM tuh. Waktu itu BBM pasti ya. BBM. Nah, itu ada yang masuk ke perguruan tinggi swasta, ada yang masuk, pikir saya, waduh, saya nggak mau kalah nih gitu kan. Karena saya juga punya tugas untuk membantu orang tua saya. Ya udahlah, saya tanpa berpikir panjang saya mendaftar di Universitas Wijaya Putra. Kan aksesnya juga nggak cukup. Tahun berapa ya waktu itu? Masuk tahun berapa? 2000, saya lulus tahun 2013. Berarti tahun 2009. Di Fakultas Ekonomi. Program studi apa? Gimana? Program studi Manajemen. Manajemen saya dulu. Jadi dari anak pesantren, lulusan pesantren, kuliah ya. Ya mungkin berpandangan konservatif orang tua, misalnya tadi saya pengen lulus Mas Zaki, ya udahlah ngurusin usaha. Betul, Pak. Tapi di sini ternyata Mas Zaki kuliah di sini. Betul. Oke, Mas Zaki, aktivitas saya sejauh yang saya ketahui ya, ada di berbagai ormawa. Betul. Saya ngerti benar waktu itu adalah merintis beberapa KM. Betul. Yang mati suri, dihidupkan kembali, UKM baru juga. UKM baru, termasuk merintis atau mendorong perintisan HIMAPA sama HIMPA, Pak. Himpunan Mahasiswa
Papua. Dan Himpunan Mahasiswa Pagi. Pagi ya, waktu itu 2010 ya. 2010 kita mulai. 2010. Kalau nggak salah katanya Mas Fani. Mas Fani, betul. Ya, benar. Jadi 2009 ya, Mas Zaki ya. Oke. Membagi waktu minnya tugas pokoknya. Itu kan menyelesaikan kuliah. Artinya proses akademik harus selesai. Nah, di sisi lain juga ada aktivitas UKM, Ormawa. Apa sih motivasinya? Memang suka atau bagaimana? Jadi dulu gini Pak ya. Awal saya masuk di sini itu mungkin background saya orang pesantren. Jadi saya tuh orangnya cenderung susah bergaul. Arahnya ke introvert sih Pak. Nah, ketika waktu itu saya dikenalkan organisasi oleh teman saya, sahabat saya, kalau Bapak masih ingat namanya Goni. Oke. Kalimantan. Ya, ingat. Siapaan Pak Mas Goni? Ayo Mas. Lama gak ketemu. Kapan nih ke Surabaya Mas? Kapan join di sini ya? Di kursi panas. Berdua nih kita nostalgia lagi Mas. Ya, ingat sekali saya. Mas Goni kan itu yang awalnya mengenalkan saya dengan organisasi. Jadi begitu saya deklarasi organisasi, saya jatuh cinta nih Pak dengan organisasi, karena di situ saya bertemu dengan karakter-karakter orang yang berbeda dan juga membentuk karakter sendiri. Begitu juga pun ketika saya masuk di organisasi Pak. Jadi saya itu orang yang memang saya nggak mau asal-asalan ikut gitu loh Pak. Jadi ketika saya masuk organisasi, minimal saya harus jadi pemimpin di situ. Pemimpin itu bukan arti harus menjadi ketua umum, tidak. Minimal ketika ada kegiatan itu minimal saya pasti mau ditunjuk menjadi ketua pelaksana, atau enggak minimal koordinator acara, karena kan yang mendesain acara adalah koordinator acara. Nah dari situ itu timbul rasa kepercayaan diri, karakter saya terbentuk. Yang introvert itu berubah. Awalnya yang saya pendiam, akhirnya saya berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Jadi bisa bergaul, memimpin rapat. Artinya proses perubahan karakter ada di situ. Perubahan karakter di situ sangat terasa di situ, dan sampai sekarang sangat terasa. Dan itu yang membentuk saya sekarang sampai sekarang. Oke. Seperti itu. Sebentar. Saya ingat Mas Zaki. Kalau nggak salah, seingat saya di tahun 2012 itu ada program PKM. PKM betul. Bahkan dapat dikatakan pionernya PKM di UIP. Program kreativitas mahasiswa PKMK kalau nggak salah. Kalau saya PKMK itu juga dikerjakan dengan tim kelompok. Jadi waktu itu kebetulan kan ada program PKM Pak. Jadi kebetulan saya dengan teman saya dari Fakultas Ekonomi, kalau Bapak masih ingat namanya Mas Budi Martono dengan Mbak Dia. Ingat. Jadi kita itu membentuk tim dengan mentori oleh Bu Lela. Jadi pemimpin kami waktu itu sangat istimewa juga. Sampai sekarang. Sangat sampai sekarang juga. Jadi kita membuat satu proposal yang alhamdulillah waktu itu sampai dibiayai oleh Tingkat Dikti Pak. Iya, lolos dan dibiayai. Dengan kalau Bapak masih ingat judulnya. Jadi judulnya itu bakso biji buah rambutan yang baik untuk penderita Alzheimer. Tapi memang belum rezekinya masuk ke PIMNAS. Tapi bagi saya itu sebuah kebanggaan menurut saya. Karena pioner ya. Pioner betul. Karena ada waktu itu ada 5 tim yang lolos dan salah satunya tim saya. Oke. Ada 5 tim. 5 tim dari UIP ya. UIP semua. Jadi artinya bayangan sederhananya, kalau aktif di organisasi kemahasiswaan itu aktivitas di dalam, ternyata ada sisi lain aktivitas berkompetisi untuk mendapatkan hibah dari organisasi di tahun 2012. Sudah 10 tahun Mas, ini 2022 ini. Hampir 9-10 tahun. 10 tahun yang lalu ya. Jadi salah satu PKM sekarang dengar nggak adik-adik saudara Mas Zaki sekarang yang PKM itu lolos di Expo KMI dan lolos lagi di PIMNAS tahun ini. Oh iya, saya dengar Pak. Karena kan kebetulan saya juga ikut di grup WA yang penalaran itu kan. Jadi kan situ kan selalu update Pak informasi terkait PIMNAS dan lain-lain. Saya tuh baca tuh kayak bangga gitu loh melihat adik-adik saya. Wih, pencapaiannya sudah lebih dari saya dulu. Berarti kan memang progresnya itu sangat baik gitu. Tapi harusnya mereka juga tahu bahwa yang murid itu saya. Nah, itu salah satunya. Saya dan tim Pak Mas. Artinya kelompok itu ya angkatan itu 2012 itu. Oke Mas Zaki, akhirnya selesai kuliah ya di tahun 2013. Langsung bekerja. Ya langsung bekerja. Sekarang merintisnya dari apa dulu? Boleh sebut nama nggak sih?
di BUMN di jasa perbankan, Pak. Berdiri di perbankan. Sudah hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun berjalan. Gimana prosesnya itu? Setelah lulus kuliah langsung melamar? Jadi setelah lulus kuliah itu kan, jadi kan gini. Kalau misal saya sudah lulus kuliah, secara otomatis saya kan pengen stepnya lebih naik lagi, Pak, dibandingkan teman-teman saya. Saya memang orangnya suka bersaing kalau saya. Jadi ketika lulus kuliah, kebetulan waktu itu ada rekrutmen BUMN, Pak. Kalau sekarang kan rekrutmen BUMN kan tersentralisasi, difasilitasi oleh Kementerian BUMN. Kalau dulu kan perusahaan BUMN A bisa dia membuka rekrutmen untuk calon-calon pegawai baru. Nah, kebetulan di situ ada lowongan yang memang lowongan itu sesuai dengan background saya ekonomi, background pendidikan saya. Saya coba masuk di situ, alhamdulillah bisa keterima. Yang awalnya dulu saya nggak langsung ke atas, nggak, dari pegawai kontrak dulu, pegawai kontrak di back office-nya. Terus saya di back office, awal-awal di back office. Di back office. Katakanlah di gudang itu ya. Nah, di terus di back office. Karena di back office terus ikut seleksi internal untuk pegawai tetap, terus seleksi internal juga untuk menduduki posisi yang dituju. Karena kan kalau kita di BUMN itu jenjang karirnya ada. Jadi karirnya pun kita seleksinya internal. Jadi seluruh Indonesia tuh bersaing yang pegawai yang status sudah pegawai kontrak ya, Pak. Jadi bukan dari pegawai kontrak jadi pegawai tetap itu ada proses ya. Proses bersaing lagi. Itu pun banyak saingannya. Jadi kan kalau proses awal kan semua bisa ikut rekrutmen kan, tapi kalau sudah di dalam yang bersaing ya orang-orang di dalam, dan itu seluruh Indonesia. Dan berhasil. Ya alhamdulillah sampai posisi yang sekarang, alhamdulillah berkat doa-doa orang tua juga. Mas Agi, itu proses mulai dari back office pegawai kontrak ya, sebagai sekarang menjadi pegawai tetap, dan proses rekrutmennya, karirnya juga tidak mudah ya. Tidak mudah. Pertanyaannya adalah, itu karena background keilmuan atau juga karena pembentukan karakter di kampus dulu ya, supaya dapat bersaing, motivasi untuk memimpin dan segala macam. Karakter itu kan tidak hanya ditentukan dari kualifikasi akademik. Mungkin kualifikasi akademik relevan dengan ilmu sekarang atau pekerjaan sekarang. Tapi kan harus ada karakter yang tadi disampaikan. Saya ini orangnya pengennya jadi pemimpin dan segala macam. Saya ini harus punya jiwa bersaing misalnya gitu. Apakah itu diperoleh juga dalam proses sebagai pengurus ormawa waktu sebagai aktivis lah? Betul. Jadi gini Pak, sejujurnya ya Pak ya, kalau karakter yang saya bentuk sekarang itu terbentuknya di sini. Ketika saya berkuliah, ketika prosesnya terbentuk di sini. Ketika saya berkuliah di Universitas Jaya Putra. Jadi baik saya dapat ketika di bangku kuliah maupun saya dapat ketika saya berkegiatan berorganisasi. Saya ingat betul ketika saya mengikuti proses rekrutmen masuk ke BUMN. Di situ kan persaingannya kan banyak banget, hampir seluruh Indonesia kan apply di situ kan. Nah, jalan saya masuk ke BUMN itu nggak semulus yang apa ya? Yang dibayangkan enggak. Saya tuh hampir 4-5 kali saya gagal, Pak. Oh, jadi tidak langsung begitu lulus diterima enggak? Jadi gini, kalau di tempat saya Pak, di BUMN di perusahaan saya itu namanya ada jalur cepat, kereta cepat sama kereta lambat. Kalau sudah keterima lewat jalur kereta cepat, dia nanti masuknya langsung pakai tetap dan langsung dimasukkan di posisi tertentu. Kalau kereta lambat yang saya mulai tadi dari kontrak dulu, nanti nggak ada yang bawa paling. Gimana Pak? Nggak ada yang bawa jalur lambat. Nggak ada. Kalau sekarang susah banget gitu. Oke, terus. Jadi ketika saya apply di perusahaan BUMN waktu itu di perbankan, saya gagal. Di perusahaan A saya gagal. Perusahaan B saya gagal. Karena kan kalau di BUMN perbankan kan ada 4 ya. Iya. Tapi ketika saya gagal itu bukan menjadi hal yang membuat saya putus asa, karena mungkin background saya orang organisasi Pak ya. Jadi mental dan karakter saya sudah terbentuk ketika saya sudah masih di bangku kuliah. Jadi kegagalan itu malah membuat motivasi saya semakin memuncak. Ketika saya gagal, saya harus bisa masuk ke situ, karena itu membuat saya semakin penasaran. Nah, saya mengevaluasi apa sih menjadi kegagalan saya.
Jadi ketika mungkin tes pertama saya gagal, mungkin tes kedua kan kalau masuk BUMN itu kan ada hampir 6 tes lah Pak. Stepnya itu hampir panjang banget sampai terakhir nanti tes kesehatan. Lah dari 6 proses itu saya gagalnya di mana? Saya selalu mengevaluasi dan alhamdulillah sekarang saya bisa masuk dan setelah 3 kali gagal. Kurang lebih 4 sih Pak. 4 kali gagal. Baru kelima berhasil. Itu pun dari bawah. Ya. Sebagai karyawan kontrak. Karyawan kontrak, betul. Nah, setelah itu persaingan bagaimana di dalam itu Mas? Mungkin bisa memberikan gambaran kepada adik-adik mahasiswa bagaimana proses persaingan di dalam itu sendiri. Kalau proses persaingan di dalam ini udah dalam ya pastinya. Kalau mulai dari karyawan kontrak deh. Oke. Dari karyawan kontrak ya. Kalau dari karyawan kontrak itu kan memang semua karyawan kontrak itu kan pasti pengennya jadi pegawai tetap. Karena kalau sudah jadi pegawai tetap dari segi fasilitas, dari semuanya itu di cover sama apa, apalagi kalau perusahaan BUMN semuanya terfasilitasi, baik finansial maupun non finansial. Nah, ketika saya jadi pegawai kontrak, sebisa mungkin saya harus jadi pegawai tetap. Namanya kita sudah di dalam ya Pak ya. Namanya persaingan itu kan ketat banget ya Pak. Betul. Apalagi kalau kita sama-sama udah masuk dengan tujuan yang dituju itu sama-sama ya, mau nggak mau kita harus bersaing gitu loh. Apalagi kalau semisal kita bersaing dengan teman-teman yang memang dia berasal dari background kampus yang entah itu PTN negeri. Oh gitu ya, banyak ya? Banyak Pak. Karena dulu saya masuk awal pun itu saingan saya nggak hanya swasta, banyak dari PTN dan itu seluruh Jawa Timur. Ada yang dari Malang, banyak Pak. Dan ketika proses saya masuk udah di dalam untuk step lagi bagian tetap juga, kalau kebetulan ya Pak, kalau semisal di perusahaan BUMN yang saya tempati sekarang itu kalau proses rekrutmen tuh kebetulan dilakukan di pihak ketiga. Jadi tidak ada ikut campur dengan jadi kalau semisal kita hanya minta surat rekomendasi untuk mengikuti job opening tersebut. Dan saya rasa kalau di BUMN yang sekarang itu mungkin proses rekrutmennya dan proses untuk step yang lebih atas lagi itu sudah sangat-sangat selektif dan transparan. Karena rekomendasi itu bisa turun itu ditentukan dengan angka. Angka itu kan yang angkanya baik itu kan hanya kita sendiri yang membuat, karena kan ada poin-poin tertentu dari poin penilaian sebelum 3 bulan sebelumnya, terus poin peningkatan kinerja, terus poin banyak lah faktor-faktor itu. Aspek nominasi itu ya. Juga sih, Pak. Tadi ada sedikit yang menarik. Ternyata persaingannya bukan hanya dengan perguruan tinggi swasta ya, tapi juga perguruan tinggi negeri. Mas Zaki, kalau Mas Zaki sebagai alumni UEB merasa pede nggak bersaing dengan mereka? Kalau saya pribadi Pak, saya jujur ada cerita menarik sih Pak. Ketika saya awal ikut tes rekrutmen BUMN itu, jadi kan ketika kita mau psikotes awal itu kan kita dikumpulkan dalam satu ruangan. Itu kan kita dikumpulkan satu ruangan itu kan bertemu dengan orang-orang dari mahasiswa-mahasiswa dari PTN, PTS yang lain hampir. Ada satu yang menarik waktu itu. Jadi ketika ada sebelah saya itu waktu itu kalau nggak salah dari Universitas Muhammadiyah Malang, dia tanya ke saya, Mas lulusan dari mana? Saya lulusan Wijaya Putra. Wijaya Putra itu di mana ya Mas ya? Itu bukan membuat saya semakin mengecil hati, tapi semakin memotivasi saya Pak. Saya tunjukkan kalau saya bisa bersaing dengan kamu. Gitu aja. Jadi hal-hal yang semacam itu kan memang kayak membuat tantangan kita. Ya itu dinamika proses itu tetap berjalan gitu Pak. Dan hal-hal yang membuat saya semakin membuat saya putus asa itu malah semakin termotivasi. Itu kan saya dapatnya udah dari ketika saya zaman dulu ketika masih bangku di kuliah, terbentuk karakter mental semuanya udah terbentuk. Kalau hanya hal seperti itu ya saya kira itu ya kita bersaing aja siapa yang masuk gitu aja sih Pak. Oke Mas, kalau nggak salah 2017 nggak salah ya. 2017 2019 sempat kuliah S2. Ya, selesai. Dan itu di Wijaya Putra juga. Apa motivasinya, Mas? Jadi gini, Pak. Apa kurang kerjaan gitu? Bukan. Saya itu memang nggak tahu ya, Pak, rasa kecintaan saya di alma mater saya itu nggak tahu sangat besar. Karena
saya jadi step di titik yang sekarang itu berasal dari sini gitu loh Pak. Dan saya tuh suka sekali berbagi pengalaman, suka diskusi gitu kan Pak ya. Makanya ya udahlah, saya kepengen kuliah lagi. Kuliah di apa, kebetulan di sini kan ada ini Pak S2, saya masuk di situ, saya lulus. Magister manajemen ya? Saya manajemen. Terus tahun berapa itu? 2019. Lulus ya? Lulusnya. Nah, setelah lulus, kepengen saya dari dulu tuh kepengen berbagi pengalaman dengan adik-adik saya di sini. Ya saya dengar memang aktif banget secara informal ya, membina adik-adik mahasiswa, baik melalui Ormawa maupun kegiatan-kegiatan lainnya ya. Betul, makanya saya kepengennya kalau bisa saya masuk di sini sebagai tenaga pengajar mungkin itu sebuah kebanggaan juga buat saya gitu loh. Dan juga tapi sempat masih terrealisasi kan, meskipun sebagai dosen luar biasa, istilahnya dosen tidak tetap. Dosen tidak. Karena statusnya kan sebagai BUMN ya. Saya terikat di perusahaan lain di BUMN. Dan sempat ngajar juga ya sampai sekarang. Ngajar sampai sekarang. Alhamdulillah. Di fakultas apa itu? Di ekonomi juga, ekonomi bisnis, di prodi akuntansi Pak. Oh, di prodi akuntansi. Ngajarnya mata kuliah apa? Backgroundnya kan manajemen. Di akuntansi. Kebetulan kalau ngajar saya itu mengajar yang memang itu kompetensi saya. Di aspek praktisnya. Jadi apa itu Mas? Mata kuliah apa? Mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Oh, relevan banget dengan nanti kita sekarang ya. Jadi ketika saya mengajar itu saya nggak hanya memberikan secara teori, tapi prakteknya langsung yang mungkin teman-teman itu nggak didapatkan di literatur yang lain. Saya memberikan gitu loh. Teorinya prakteknya bagaimana gitu ya. Karena itu pekerjaan sehari-hari. Iya. Dan mahasiswa bisa menerima itu ya. Sangat menerima. Jadi dulu mungkin lucunya kalau teman-teman dulu kan masih ini Pak ya, masih ada yang online yang. Iya. Kalau mahasiswa kepengennya tatap muka terus. Oh, ya baru semester ini fully online offline loh ya. Baru semester ini. Kalau dulu kan masih 50-50 ya. Ada kadang di online, kadang tapi mahasiswa saya, Pak, saya lebih suka kalau Bapak mengajar itu di kelas. Okay. Karena mungkin secara pengajaran dalam artian materi yang saya berikan, terus ilmu yang saya berikan itu sangat relevan banget dengan kehidupan sekarang. Terutama di perbankan. Jadi dalam beberapa tahun ini 2 atau 3 tahun ya, kembali ke alma mater sebagai tenaga pengajar tidak tetap. Betul. Itu apa merasa terpanggil atau kurang kerjaan sih sebenarnya? Kurang kegiatan, kurang capek mungkin ya. Enggak, saya tuh memang orangnya suka ini Pak, suka berbagi ilmu kalau saya, dan suka diskusi gitu loh. Jadi saya memang dulu ketika saya lanjut kuliah S2, target saya minimal nanti walaupun saya bekerja di perusahaan lain, saya minimal bisa jadi masuk di tenaga pengajar di sini. Karena saya ingin benar-benar mengabdi lagi di sini. Kan gini, apa yang pencapaian saya sekarang itu semuanya dari sini gitu Pak. Saya bertemu dengan orang-orang hebat di sini juga semuanya dari sini gitu loh Pak. Jadi saya kepengennya nggak ada rasa capek walaupun pulang kantor mengajar jam kuliah saya harus cepat-cepat nyampe kampus, itu bagi saya happy gitu loh Pak. Jadi menikmati banget gitu loh. Ketika mahasiswa saya bisa menerima apa yang saya sampaikan, itu malah semakin membuat saya saya happy banget nih di sini. Jadi kembali ke alma mater juga ya. Oke, Mas Zaki, ini satu yang menarik ya. Berangkat dari pesantren, ternyata bekerja di dunia modern ya. Perbankan modern. Jadi mungkin tidak dibayangkan. Dan sekarang juga kembali lagi pada alma maternya. Mas Zaki, kalau baca Siurilum Fitri Mas Zaki, ada satu usaha. Di samping sebagai pegawai di BUMN, perbankan, juga aktivitas mengajar meskipun dalam masih tataran dosen tidak tetap. Di CV Mas Zaki saya membaca ada satu kegiatan usaha. Iya betul Pak. Kegiatan usaha sebetulnya kalau dicermati itu bukan suatu usaha rintisan tapi meneruskan betul. Meneruskan amanah ya. Iya. Amanah. Kegiatan apa itu Mas? Jadi tahun Maret 2022 itu kan ayah saya itu meninggal Pak.
Jadi kebetulan saya adalah anak laki-laki di keluarga. Satu-satunya. Satu-satunya. Jadi mau nggak mau ketika orang tua saya, ayah saya meninggal, estafet itu kan ya kata estafet saya kan. Ya. Nah, saya harus bisa membagi waktu Pak dengan bekerja di BUMN dan sekarang meneruskan usaha yang sudah dirintis sama ayah saya. Jadi itu mungkin kegiatan saya sehari-hari yang Senin sampai Jumat itu aktivitas di kantor dengan jam yang formal. Hari Sabtu Minggu saya mendesain, mengelola usaha yang sudah dibuat sama ayah saya. Mungkin teman-teman juga bisa melihat ada tuh di sosial media, di Instagram di sumberrezeki.ud itu ada di situ. Jadi kalau kegiatannya kayak apa, bidang usahanya apa saja itu Mas? Di situ jual beli beras, terus jual beli pakan obat-obatan tanaman, terus pakan-pakan ternak, terus ada gabah atau padi ya, kalau bahasanya padi, kalau orang-orang sini namanya gabah ya. Jadi ada 3 aktivitas sekarang yang dikerjakan secara bersama-sama. Mungkin ke depan akan menjadi pilihan. Betul. Pilihan yang mana harus ditekuni. Tapi jangan lupa, mengajar itu ibadah juga. Itu pasti. Saya pasti. Apapun profesinya, mengajar itu ibadah. Mas Zaki, sebetulnya masih banyak yang harus dieksplor. Dalam diskusi kita jarang sekali ketemu dengan Mas Zaki. Kalau dulu sering tiap sore kita main bola ya. Main futsal bareng. Tapi sekarang nggak mungkin lah, karena ada beberapa aktivitas masing-masing. Sangat inspiratif menurut saya, sangat inspiratif proses belajar dan pembentukan karakter yang disampaikan Mas Zaki, mulai dari kampus, dari dunia pesantren itu mungkin sangat berbeda ya. Berbeda sekali. Dari kampus sekarang menjadi pegawai BUMN, mau mengajar dan sekarang melanjutkan usaha orang tua dan mungkin akan menjadi pilihannya. Ini sangat inspiratif sekali. Nah, masih bisa nggak ya memberikan motivasi, memberikan closing statement khususnya pada adik-adik mahasiswa, bahwa ya mungkin dari saya dulu seperti ini dan kamu harus seperti apa, dan bahkan sekarang paradigma juga berubah dengan adanya MBKM dan sekarang mahasiswa yang belum mengikuti itu. Tapi paling tidak ada satu spirit yang harus kita kembangkan bersama-sama menurut pandangan Mas Zaki untuk adik-adik mahasiswa. Oke, itu kabarnya Mas. Closing statement ya. Oke. Closing statement dari saya mungkin Pak. Masa depan itu adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi mahasiswa terbaik menurut saya adalah mahasiswa yang bisa memberikan perubahan di sekitarnya. Dan poin utama adalah konsisten. Kenapa konsisten? Karena konsisten adalah kunci dari semua keberhasilan. Nah, message-nya apa sih? Jadi peluang dan ada peluang, terus kesempatan atau peluang yang ada di Universitas Jayapura itu sangat banyak sekali ya, terutama wadah-wadah itu sekarang sudah ada Pak. Kalau sekarang mungkin yang tadi Bapak sempat singgung sedikit ya, sekarang itu sudah ada. Kalau dulu zaman saya ada PKM, kalau sekarang sudah banyak variatif banget. Sekarang ada mahasiswa magang di BUMN, terus ada pertukaran mahasiswa merdeka, terus yang paling update kemarin itu ada yang kampus mengajar dan yang baru kemarin Indonesia Next Season 7 ya. Itu adalah media-media yang memang teman-teman bisa ikuti karena sekarang arahnya beda. Zaman saya kuliah dulu nggak sedinamikanya nggak sebagus sekarang. Lah itu adalah wadah kalian supaya membentuk karakter kalian dan supaya memberikan dampak positif di masa depan, gitu loh Pak. Jadi bagi adik-adik saya yang sekarang masih duduk di bangku kuliah, cobalah ambil peluang itu, ambil kesempatan itu, dan jadilah orang yang berkarakter untuk menjadi masa depan yang lebih baik. Oke, terima kasih Mas Zaki. Motivasinya pada adik-adiknya, saya ingat di kalimat pertama, The History is Today. Itu kalau nggak salah karangan Rinal Kasali. Jadi kalau kita melihat masa depan itu dimulai dari sekarang. Yang harus kita create harus dari sekarang. Dan satu catatan jadi wahananya lebih variatif, lebih dinamiknya lebih banyak dibanding zamannya Mas Zaki. Oleh karena itu mahasiswa sekarang harusnya lebih daripada Mas Zaki. Karena peluangnya banyak sekali kan gitu. Baik.
Terima kasih Mas Zaki atas waktunya, di tengah kesibukannya masih sempat duduk di kursi panas ini untuk memberikan informasi dan Iya, Pak. motivasi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa aktif di Universitas Putra. Terima kasih. Kita tunggu lagi alumni-alumni yang bisa join dalam podcast Back to Campus. Tujuannya adalah memberikan informasi bagaimana lulusan Universitas Putra. Yang kedua adalah memberikan motivasi pada peserta didik atau mahasiswa yang sedang kuliah saat ini di Universitas Putra. Sekali lagi terima kasih Mas Zaki. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.